Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 kelas 1A dengan anggota Desri Lestari dengan NIM 20230150008, Lentia Ananda dengan NIM 20230150025, dan Desran Prayitno Pekudeta dengan NIM 20230150036. Di sini kami akan menjelaskan sebuah materi yaitu barisan dan deret aritmatika serta barisan dan deret geometri dengan dosen pengampu Ibu Trisniawati SSI MPD. Pada materi ini kita memiliki beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbedaan barisan dan deret. Yang kedua, bagaimana konsep barisan dan deret aritmatika. Yang ketiga, bagaimana konsep barisan dan deret geometri. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan barisan dan deret aritmatika serta geometri dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas mengenai barisan dan deret aritmatika serta barisan dan deret geometri, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa itu perbedaan barisan dan deret. Nah, jadi barisan itu merupakan suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Contohnya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Atau ada 2, 5, 8, 11, 14. Ada 100, 95, 90, 85, 80. Kenapa ini semua bisa dikatakan barisan? Karena mereka itu menempati suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Nah, jika barisan seperti itu, lalu bagaimana dengan deret? Nah, deret itu merupakan jumlah dari bilangan dalam suatu barisan. Kalau tadi barisan itu merupakan suatu susunan bilangan, kalau deret itu merupakan jumlahnya, jumlah dari suatu barisan tersebut. Misal, kita ambil barisannya 1, 2, 3, 4, 5. Maka deretnya adalah 1, 2, maka deretnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, yaitu sama dengan 15. Lanjut kita masuk ke pembahasan barisan dan deret aritmatika ya teman-teman. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai barisan aritmatika. Barisan aritmatika merupakan suatu barisan bilangan di mana selisih antar dua suku yang berurutan selalu tetap besarnya. Selisih antar dua suku pada barisan aritmatika tersebut dinamakan beda, disimbolkan dengan huruf B kecil. Nah, ini ada contoh barisan aritmatika. Ada 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Ada 3, 7, 11, 15, dan lain-lain. Kita ambil contohnya yang 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ya teman-teman. Tadi kan sudah kita ketahui bahwa barisan aritmatika itu identiknya adalah dia memiliki beda yang sama atau selisih antar dua suku yang bersebelahan itu besarnya sama ya. Selisih antar 3 dan 5 itu sama dengan 7 ke 5, 9 ke 7, 11 ke 9. Coba kita buktikan ya teman-teman. Nah, cara mencari selisih bagaimana? Yaitu bilangan sesudahnya dikurang dengan bilangan sebelumnya. Ya, 5 dikurang 3 berapa teman-teman? 5 dikurang 3, 2. 7 dikurang 5, 2. 9 dikurang 7, 2. 11 dikurang 9, 2. 13 dikurang 11, 2.
15 dikurang 13, 2 juga. Maka terbukti bahwa beda atau selisih dari barisan tersebut, barisan ini yaitu sama-sama 2. Nah, selain itu saya ingin memperkenalkan juga nih kepada teman-teman bahwa dalam suatu barisan itu ada bilangan paling depan atau bilangan pertama dalam sebuah barisan. Itu disimbolkan dengan huruf A kecil. Pada barisan ini, bilangan paling depan atau bilangan pertamanya adalah 3. Nah, di sini juga ada yang namanya suku ke. Disimbolkan dengan U. U1 berarti suku ke-1, U2 berarti suku kedua, U3 berarti suku ketiga, U4 berarti suku keempat, dan seterusnya. Di sini U1-nya berapa teman-teman? 3. U3-nya berapa? 7. U5-nya berapa? 11. U7-nya berapa? 15. Sekarang, bagaimana jika yang ditanyakan adalah U32? Gak mungkin kan kita dengan cara manual menambahkan tambah 2, tambah 2, tambah 2. Iya kalau bedanya 2. Kalau misal dalam barisan tersebut bedanya adalah 24. Sangat memboroskan waktu kan kalau kita harus menghitung dengan cara manual. Maka di sini disediakan rumus untuk mencari UN supaya mempersingkat waktu. Apa itu rumusnya? Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Yuk coba kita kerjakan. Tadi yang ditanya apa teman-teman? Yang ditanya tadi kan U32. Setelah kita ketahui apa yang ditanya, maka kita tulis rumusnya. Rumusnya tadi UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita masukkan angkanya. UN, N-nya berapa teman-teman? Ya, tadi N yang ditanyakan adalah 32, maka N-nya adalah 32. A-nya berapa? Tadi udah kita ketahui bahwa A atau bilangan yang pertama adalah 3. N-nya berapa? N-nya 32 ya tadi. Dikurang 1, satunya tetap. B-nya berapa teman-teman? Tadi B adalah beda kan? B-nya adalah 2. Setelah kita masukkan angka-angkanya pada rumus ini, maka kita hitung. U32 tetap. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, maka yang kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya teman-teman. 32 dikurang 1, 31. 3-nya turun, 2-nya turun. Jadilah 3 ditambah 31 dikali 2. Kita hitung lagi. Yang pertama kita hitung 31 dikali 2 berapa teman-teman? 62. 3 ditambah 62 sama dengan 65. Maka U32-nya adalah 65. Oh iya, perlu teman-teman ingat bahwa rumus ini hanya berlaku di barisan aritmatika yang bedanya selalu sama. Lanjut, saya memiliki contoh lagi nih. Diketahui deret aritmatika dengan U3 sama dengan 14 dan U6 sama dengan 29. Tentukan U10-nya. Di sini yang diketahui cuma U3 dan U6-nya teman-teman, yang lain belum diketahui. Jadi langkah pertama kita tulis terlebih dahulu apa yang kita ketahui. Tadi yang kita ketahui yang pertama ada U3 sama dengan 14. Terus ada apa lagi yang kita ketahui? U6 sama dengan 29. Sedangkan yang ditanya apa? U10 ya. Tulislah rumusnya. US sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Dengan soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita cari adalah
kita mencari persamaan. Persamaan dari U3 sama dengan 14 dan persamaan dari U6 sama dengan 29-nya. Pertama kita cari dulu persamaan dari U3 sama dengan 14 ya teman-teman. Nih U3 sama dengan 14 itu seperti ini. U3-nya diturunkan. Tadi rumusnya dimasukkan ke sini. A ditambah. Tadi N-nya adalah 3 dikurang 1 dikali B. Lalu setelah itu U3-nya turun. A-nya kan tadi belum diketahui, turunin saja. Terus 3 dikali B, 3B, 1 dikali B, B, 3B dikurang 1B sama dengan 2B. Maka dihasilkan U3 sama dengan A ditambah 2B sama dengan 14. 14-nya dapat dari sini ya teman-teman. Nah, ini merupakan persamaan satunya. Sekarang kita cari persamaan duanya. Persamaan duanya kita dapat dari U6 ya. Nah, U6 sama dengan A ditambah N-nya tadi 6 dikurang 1 dikali B ya. A-nya tadi belum diketahui, A-nya turun. Ditambah 6 dikali B, 6B, min 1 dikali B. 1 dikali B, 1B. 6B dikurang 1B sama dengan 5B. Didapatlah hasil. Jadi persamaan duanya adalah U6 sama dengan A ditambah 5B sama dengan 29. 29-nya dapat dari sini. Nah, jadi ini persamaan satunya, ini persamaan dua. Nah, setelah kita mendapatkan kedua persamaan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Ini sama ini kita eliminasi. Caranya seperti apa? Masih ingat tidak? Kita buat seperti ini. Kita pindahkan ya, kita susun. Ini A tambah 2B sama dengan 14, tulis sini. A tambah 5B sama dengan 29, ditulis sini. Nah, di sini kan kita ingin mencari B ya. Kita ingin mencari B, maka kita harus mengalihkan semua ini dengan A. Karena di sini A-nya sama-sama 1, maka ininya tetap ya teman-teman, nggak ada yang berubah, tinggal kita kurangin aja. Oh, ini tanda kurang. Kita kurangin aja. 14 dikurang 29 berapa? Min 15. 2B dikurang 5B min 3B. A dikurang A 0, nggak usah ditulis. Min 3B sama dengan min 15. Di sini kita mau mencari B-nya kan? Kalau mau mencari B-nya, B 15 per min 3, min 15 dibagi min 3, hasilnya berapa teman-teman? 5. Min ketemu min plus ya. Misalnya dia mau tanya nih, boleh nggak kalau misalnya di sini yang dicari yang A-nya dulu? Boleh, hasilnya nanti sama aja. Ini kan yang kita cari kan yang B-nya dulu kan ya. Kalau kita mau mencari A-nya dulu boleh nggak? Boleh, sama saja nanti hasilnya. Setelah kita mendapatkan nilai B, maka langkah selanjutnya adalah kita substitusikan nilai B tadi ke persamaan 1. Ini ke sini. Ini nggak mesti ke persamaan 1 ya teman-teman. Kita cari yang simpel aja. Karena di sini menurut saya yang simpel adalah persamaan 1, yaitu 2 ditambah 2B sama dengan 14. Nah, kita pindahkanlah ke sini. 2 ditambah 2B sama dengan 14. Substitusikan atau kita masukkan nilai B-nya. 2, tadi B-nya kan sama dengan 5. Berarti 2 dikali 5, berapa 2 kali 5? 10 nih. Maka dapatlah 10. A-nya tetap, 14-nya tetap. A ditambah 10 sama dengan 14. A-nya tetap di sebelah kiri sama dengan ya. 10-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan.
Nah, hati-hati. Jika kita ingin memindahkan ke ruas sebelah kanan, maksudnya ke ruas yang berlawanan, maka tandanya akan berganti pula. Yang awalnya positif menjadi negatif, yang awalnya negatif menjadi positif. Jadi kan ini plus 10, pindah ke kanan, jadi min 10. 14 dikurang 10 berapa teman-teman? 4. Didapatlah hasilnya A-nya 4. Jika kita sudah mengetahui B-nya 5, A-nya 4, maka kita kembali ke pertanyaan. Tadi pertanyaannya apa? Tentukanlah U10. Rumusnya tadi bagaimana untuk mencari UN? A ditambah N dikurang 1 dikali B. A-nya berapa? A-nya udah kita ketahui tadi ya, A-nya 4. N-nya berapa? N-nya itu 10 ya, karena ditanyakan 10. Dikurang 1 tetap dikali B. B-nya tadi kita dapat 5. Sama kayak tadi yang dikerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 10 kurang 1. 9. 4 tambah 9 dikali 5. 4 ditambah 9 dikali 5, 45. 4 tambah 45 sama dengan 49. Maka dari pertanyaan ini didapatlah hasilnya 49. U10-nya sama dengan 49. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini kami juga mempunyai contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada contoh. Sebuah pabrik mobil menghasilkan 6 mobil di tahun 2021. Dan pada tahun 6 mobil di tahun 2001. Dan pada tahun 2005 menghasilkan 18 mobil. Tentukanlah beda jumlah produksi di setiap tahunnya jika diketahui polanya adalah barisan aritmatika. Jadi nanti ini kita umpamakan 2001 ini adalah U1, yakni 6, terus 2005 ini adalah U5, yakni 18. Nih, diketahui. U1 tadi, kalau U1 kan sama aja dengan A kan ya teman-teman. Karena U1 itu kan berada di awal, sedangkan kalau A ini sendiri merupakan bilangan pertama pada sebuah barisan kan ya. Nah, jadi A-nya diketahui 6 dan U5-nya diketahui 18. Yang ditanya apa? Yang ditanya B. Beda kan ya, bedanya atau selisihnya. Selisih per tahunnya. Setelah ditulis apa yang diketahui dan ditanya, maka kita jawab. Masukkan rumus yang tadi. Setelah kita masukkan rumus yang tadi, masukkan angka yang kita ketahui. N-nya berapa? Karena di sini yang paling besar adalah U5 ya, maka di sini kita tulis U5. Sama dengan A. A-nya berapa? A-nya 6. Ditambah N-nya tadi, N-nya 5. Dikurang 1 dikali B. U5-nya sama dengan berapa? 18. 6-nya tetap 5 kurang 1, 5. 5 kurang 1, 4. 4 dikali B, 4B. Jadinya 6 ditambah 4B. Kita kelompokkan. Yang ada variabelnya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Sebelah kiri. 4B kita pindah ke sebelah kiri. 6-nya tetap 6 ditambah. Tadi kan nih 8-nya positif. Kalau kita pindah ke kanan maka jadi negatif. 6 dikurang 18. Berapa? 12. 4B sama dengan 12. Kalau B saja sama dengan 12 dibagi 4, yaitu 3. Jadi, beda produksi mobil per tahunnya adalah 3 buah mobil. Begitu teman-teman. Mudah bukan? Lanjut, kita masuk ke deret aritmatika. Deret aritmatika merupakan jumlah bilangan pada suatu barisan aritmatika. Contohnya nih, misalnya nih,
barisan aritmatikanya 3, 5, 7, 9. Maka deret aritmatikanya adalah 3 tambah 7 tambah 5, 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Misal nanti yang ditanya tuh angkanya besar-besar lagi ya teman-teman, maka kita memerlukan sebuah rumus untuk mempersingkat waktu kita dalam mencari. Ini dia rumusnya. Rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Saya ulangi ya, Sn sama dengan N per 2 dikali di dalam kurung A ditambah UN. Ini ada contoh soal. Diketahui deret aritmatika 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15 tambah titik-titik tambah 31. Tentukan jumlah deret aritmatika tersebut. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita tulis terlebih dahulu apa saja yang kita ketahui. A-nya kita ketahui tidak? A-nya kita ketahui. Berapa A-nya? 3. B-nya? B-nya berapa? Kita hitung yuk B-nya. 5, selisih dari 5 ke 3 berapa? 5 ke 3, 2. 7 ke 3, 2. 9 ke 7, 2. Maka bedanya adalah 2. Gitu teman-teman. UN-nya berapa? UN ini yang paling besar nih. Suku yang paling besar adalah 31, maka UN-nya sama dengan 31. Jika yang diketahui sudah kita tulis semua, maka kita harus tahu apa yang ditanya. Yang ditanya adalah jumlah dari deret aritmatika tersebut. Tanya jumlahnya, yaitu N-nya. Jawab. Ada beberapa langkah ya teman-teman. Langkah yang pertama kita menentukan terlebih dahulu banyak suku atau N-nya pada barisan tersebut. Nih. Rumusnya kita tulis dulu ya. Terus kita masukkan angka yang seperti tadi, UN. UN-nya 31. A-nya 3. N-nya belum diketahui dikurang 1. B-nya berapa B-nya? B-nya 2. Nah, yang 3-nya pindah ke ruas sebelah kiri supaya mudah ngitungnya ya. Yang nggak punya variabel dikelompokkan. 31 kurang 3 sama dengan 28. Ini N kurang N dikali 2, 2. N1 kali 2, N2. N kurang N dikurang 1 dikali 2. Tadi kan 28 sama dengan N dikurang 1 dikali 2. N dikurang 1 dikali 2-nya pindah ruas ya teman-teman. N dikurang 1-nya pindah ruas ke kiri. 28-nya ini dibagi 2. Maka didapatlah hasilnya N sama dengan 14. 14 ditambah 1. 14 ditambah 1 sama dengan 15. Jadi N-nya didapatkan hasil N 15. Langkah yang kedua yaitu menentukan jumlah dari deret aritmatika tersebut. Pakai rumus yang ini ya teman-teman. Rumus deret aritmatika. SS sama dengan N per 2 dikali dalam kurung A ditambah UN. N-nya berarti berapa? 31 nih. N-nya ganti 31. SN-nya sama dengan S31. Terus N yang ini sama dengan 15. Karena ini tadi sudah kita dapat ya, N-nya bawaannya ini 15.
15 masukkan 15, A-nya berapa? A-nya tadi 3, UN 31. Masukkan, setelah itu baru kita hitung. 3 tambah 31, 34. 15 per 2 kali 34. 15 kali 34 dibagi 2 sama dengan 255. Jadi S31 kita dapatkan hasilnya 255. Jadi jumlah dari deret aritmatika 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15 tambah titik-titik tambah 31 adalah 225. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke contoh soal penerapan. Ini ada contoh soalnya nih. Soalnya, seorang ibu mempunyai 5 orang anak dan akan dibagikan uang jajan. Anak pertama mendapatkan 2.500 rupiah dan anak kelima mendapatkan 4.500 rupiah. Dengan selisih yang didapatkan setiap anak secara berurutan tetap, jumlah uang yang akan dibagikan adalah biasanya kita buat dulu yang diketahui. Tadi kan anak pertama itu dianggap aja U1 ya teman-teman. U1-nya 2.500. Anak kelima tadi anggap aja U5. U5-nya 4.500. Terus N-nya sama dengan 5 karena jumlah anaknya ada 5. Terus SN-nya ini polanya adalah nih polanya SS sama dengan U1 tambah U2 tambah ini tambah titik tambah U3. Ditanya adalah SN. SN-nya berapa? Nih caranya. Pakai rumus ini ya teman-teman. SS sama dengan, ini tadi kan udah ada rumusnya, kita masukkan angkanya seperti biasanya ya. SN-nya apa tadi? Ini SN-nya adalah 5. Karena jumlah seluruh anaknya adalah 5. N-nya 5 per 2. A-nya A tadi berapa teman-teman? A-nya adalah 2A ditambah dalam kurung 2 dalam kurung 2.500 ditambah 4.500 sama dengan 5 per 2 nya turun, ini hasilnya 7.000 sama dengan 5 dikali 7.000 dibagi 2 hasilnya adalah 7.500. Jadi jumlah uang yang akan dibagikan itu adalah 7.500 adalah tadi ini 17.500 ya teman-teman. Saya salah ucap. Jadi jumlah uang yang akan dibagikan adalah 17.500 rupiah. Nah teman-teman, lanjut ke pembahasan barisan dan deret geometri. Yang pertama kita akan membahas barisan geometri. Nah, barisan geometri merupakan barisan yang memiliki hasil bagi tiap suku dengan suku sebelumnya selalu tetap. Maka dinamakan barisan geometri. Nih, barisan yang memiliki hasil bagi dari setiap suku dengan suku sebelumnya selalu tetap, kayak suku yang bersebelahan itu suku yang sesudahnya dengan suku sebelumnya itu hasil baginya selalu tetap gitu teman-teman. Nah, konstanta hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya yang selalu tetap dinamakan rasio. Nah, kalau tadi kan namanya, kalau baris aritmatika tadi kan itu selisih ya, selisih atau yang dinamakan beda disimbolkan dengan huruf B. Kalau di sini namanya adalah konstanta dari hasil bagi setiap suku. Itu dinamakan rasio, disimbolkan dengan huruf R kecil.
Contoh barisan geometri nih teman-teman. Ada 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1 nih dan lain-lain. Kita ambil contoh 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1 ya. Kita buktikan bahwa ini adalah barisan geometri. Tadi kan hasil baginya selalu tetap. Maksudnya tuh gini loh teman-teman. 3 dibagi 1 tuh hasilnya ini sama dengan 9 dibagi 3 hasilnya sama juga gitu. Hasil bagi dari 3 bagi 1, 9 bagi 3, 27 bagi 9 itu sama semua. Itu ciri-ciri dari barisan geometri. Yuk kita buktikan sama-sama ya teman-teman. Sama nggak ya rasionya? 3 bagi 1 berapa teman-teman? 3 dibagi 1, 3. 9 dibagi 3, 3. 27 dibagi 3, 3. 81 dibagi 27 bagi 9, 3. 81 bagi 27, 3. Maka benar didapatkan rasio dari barisan ini adalah 3. Seperti tadi, ini bilangan paling depan dalam suatu barisan itu disimbolkan dengan huruf A kecil. Terus ini itu 3, 1, 3, 9, 2, 8, 1. Ini merupakan suku ya teman-teman. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Di sini diketahui bahwa suku pertamanya adalah 1, suku ketiganya 9, suku kelimanya 81. Sekarang saya tanya, bagaimana jika yang ditanya suku ke-11? Maksudnya kita mau ngitung satu-satu, kan lambat. Nah, ini dia, ada rumus umum mencari UN. Itu mempersingkat waktu. Yuk coba kita kerjakan. Tadi ini kan barisannya. Yang ditanya tadi suku ke-11. Masukkanlah rumusnya. Setelah kita masukkan rumusnya, masukkan angka-angka yang kita ketahui. N-nya berapa? N-nya 11. A-nya berapa? 1. R atau rasionya tadi berapa? Udah kita hitung bareng-bareng. 3. N-nya tadi 11 kurang 1. Jumlah ya, hitunglah. 3 pangkat 11 dikurang 1, 11 kurang 1, 10. Jadi 3 pangkat 10. 3 pangkat 10 sama dengan 59.049. Dikalikan 1 tetap 59.049. U11-nya sama dengan 59.049. Nih, udah dapat hasilnya ya. Ini hasilnya. Seperti kayak tadi nih. Teman-teman perlu ingat bahwa rumus ini hanya berlaku di barisan geometri yang rasionya selalu sama. Nih, ada contoh lagi. Contohnya, carilah suku ke-11 dari barisan 2, 6, 18. Tadi suku ke-11 dari barisan ini ya teman-teman. Sekarang suku ke-11 dari barisan 2, 6, 18 dan seterusnya. Sama seperti tadi, kita buat yang diketahui. Yang diketahui apa? A-nya berapa? A-nya 2. Oke. Maaf teman-teman, ini bukan P tapi R ya. R atau rasionya adalah 6 dibagi 2, 3. 18 bagi 6, 3. Jadi rasionya yang didapat adalah 3. Rasionya 3. Kita jawablah. Kita masukkan rumusnya, besok kita masukkan angka-angka yang kita ketahuin. N-nya 11, A-nya tadi berapa? 2 ya. Terus R-nya rasionya tadi 3. N-nya itu 11 ya. 11 kurang 1. Nah, kita hitung. 2 kali 11 pangkat 2 kali 3 pangkat 11 kurang 1. 11 kurang 1 berapa teman-teman? 10. Berarti 2 pangkat 3 kali 10. Sama dengan 2 kali 50.
2 dikali 59.049 sama dengan 118.098. Ini adalah U11-nya. Udah ketemu U11-nya. Lanjut ke contoh penerapannya ya teman-teman. Dalam kejuaraan basket tingkat nasional, putaran pertama diikuti oleh 128 tim. Nah, ini putaran pertama ini diibaratkan U1 ya nanti teman-teman ya. Putaran pertama 128 tim. Putaran kedua 64 tim. Putaran berikutnya 32 tim, 16 tim, dan seterusnya. Soalnya carilah 3 suku bilangan berikutnya. Nih, penyelesaiannya diketahui bahwa polanya ya. 128, 64, 32, 16 ini polanya. Terus diketahui lagi tadi U1-nya itu sama dengan yang ini. Putaran pertama itu sama dengan U1. U1 atau A-nya itu berapa tadi? 128 ya teman-teman, ini salah ketik. 128 harusnya 128. U2-nya 64. R atau rasionya adalah U2 per U1, 64 bagi 128 sama dengan 1/2. Ini rasionya adalah 1/2 ya teman-teman. Ditanya 3 suku berikutnya berapa? Nih, jawab. Masukkan rumusnya ya teman-teman. Setelah kita tulis rumusnya, kita masukkanlah angkanya. A-nya tadi 128 kan nih. Dikali ini R, rasionya tadi kan setengah ya, 1/2. Dan dikurang 1. R-nya ini. Kita cari U5-nya. Ini udah diketahui kan ada U1, U2, U3, U4. Oh, berarti yang kita cari adalah U5, U6, dan U7 ya teman-teman. Ini U5-nya. Ini U5-nya, tinggal ganti aja. 28, rumusnya tetap. Dikali 1/2. Nih, N yang ini yang kecil ini kita ganti sesuai dengan suku keberapa yang ditanyakan. Suku ke-5 kita ganti dengan 5. 28 setengah kali 5 kurang 1, 4. Setengah kali setengah pangkat 4 sama dengan 128 dikali 1/16 sama dengan 8. Ini merupakan suku ke-5-nya. Suku ke-6-nya. Suku ke-6 diganti 6. Ini tadi diganti 6. 6 kurang 1, 5. Ini langsung ke 5. 528 dikali 1/32. Ini 1/2 setengah dikali 5 sama dengan 1/32 ya. 128 dikali 1/32 sama dengan 4. Ini U6. Ini U5, ini U6. Nah, yang terakhir U7. 128 dikali 1/2. 7 dikurang 1, 6. Ya, hasilnya 6. 128 dikali 1/64 sama dengan 2. Didapatlah U5-nya sama dengan 8, U6-nya sama dengan 4, U7-nya sama dengan 2. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke deret geometri ya. Deret geometri merupakan jumlah bilangan pada suatu barisan geometri. Di sini ada 2 rumus nih. Yang pertama, rumus yang atas ini kita gunakan apabila rasionya itu tidak sama dengan 1. Kalau yang bawah kita gunakan jika rasionya lebih besar dari 1. Maksudnya tidak sama dengan 1 ini kayak di bawah 1 gitu teman-teman. Misalnya 1/2 gitu. Ini pakai yang ini.
Lanjut ke contoh soal ya. Tentukan deret dari barisan geometri berikut. Barisan apa tuh? Barisan geometrinya 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1. 1. Maka penyelesaiannya kita ketahui bahwa A-nya berapa? A-nya 1. Rasionya berapa? 3 dibagi 1. 3, 9 bagi 3, 3. Baik, maka rasio yang kita dapat adalah 3. Selanjutnya, kita masukkan ini. Kenapa menggunakan rumus yang ini? Karena rasionya ini lebih dari 1, yaitu 3 kan ini. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Yang rasionya lebih dari 1. Nah, seperti biasa, salin rumusnya, masukkan angka-angka yang kita ketahuin. A-nya berapa? 1. Rasionya 3, N-nya 5. Kenapa N-nya 5? Karena ini semua ada 5 suku. 1, 2, 3, 4, 5. 5 suku kan. N-nya 5, satunya tetap. Rasionya 3, satunya tetap. Itu baru kita hitung ya teman-teman. 3 pangkat 5 sama dengan 243 dikurang 1. 243 dikurang 1 sama dengan 242. 242 dikali 1, 242 tetap per 2. 242 per 2 sama dengan 102 1. Maka S5-nya atau deretnya dari barisan 1392781 ini didapatkan deretnya itu adalah 121. Nih, yang terakhir ada contoh penerapan. Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian. Masing-masing membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek adalah 2 cm dan potongan tali terpanjang adalah 54 cm, maka panjang tali semula berapa? Kita ketahuin A atau U1-nya berapa? Ini nih. Jika potongan tali terpendek itu makanya kalau udah dibilang terpendek tuh yang pertama lah tuh. Atau bisa kita anggap U1, bisa kita anggap A-nya. A-nya adalah 2 cm. Dan potongan tali terpanjang itu tuh ya kayak yang terakhir, jumlah semua sukunya. Tuh. Terpanjang itu 54 cm. Nih, keseluruhannya teman-teman, keseluruhannya ada 54 cm. Tadi kan dibilang seutas tali dipotong menjadi 4 bagian, berarti semuanya ada 4 suku. Ada 4 suku, maka N-nya adalah 4. Yang ditanya S4. Panjang tali semua. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah cari rasionya terlebih dahulu ya teman-teman. Dengan cara untuk mencari rasio ini dengan cara barisan geometri itu loh teman-teman. Ini US sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Masukkanlah angka yang kita ketahui. N-nya tadi sama dengan 4, A-nya adalah 2, R-nya belum kita ketahui kan ya. N-nya sama dengan 4, satunya tetap. Nah, barulah ini U4-nya 54, masukkan. 2-nya turun, 4 dikurang 1, 3, R pangkat 3. Nah, ini R pangkat 3 kita pindah ke ruas sebelah kiri, terus ini 54 dibagi 2 sama dengan 27. Didapatlah R sama dengan 27 akar 3. Sama dengan berapa teman-teman? 3.
Selanjutnya, kita mencari nilai S4-nya. Masukkan rumusnya ini tadi ya teman-teman untuk cari S4. Nah, kita masukkan rumusnya, kita masukkan angka-angka yang kita ketahui. N-nya tadi kita ketahui bahwa N-nya 4, A-nya 2, rasionya 3, N-nya 4 nih, rasio 3. Nah, setelah kita isi semuanya, baru kita hitung. Nih, 3 pangkat 4, 3 pangkat 4, 81. 2 kali dalam kurang 81 dikurang 1 per 2. Sama dengan 81 kurang 1, 80. Per 2. 2 kali 8. Bentar teman-teman. 2 dikali 80 sama dengan berapa? 2 dikali 80, ya, sama dengan 160. 160 dibagi 2 berapa? 80. Jadi, panjang tali semulanya adalah 80 cm. Seperti itu ya teman-teman. Nah, tidak terasa nih, sudah selesai aja pembahasan kita mengenai barisan dan deret aritmatika serta barisan dan deret geometri. Semoga teman-teman paham ya mengenai barisan dan deret aritmatika serta barisan dan deret geometri ini. Kelompok 12 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Sekian yang dapat kelompok 12 sampaikan. Sekian yang dapat kelompok 12 bagikan ilmunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye. Salam teman-teman.